Benar ya Bapa, bahwa kami selalu merasakan kehadiran-Mu, baik di tempat ini maupun dimanapun kami berada, karena Engkau Allah yang Maha Hadir, yang selalu menyertai kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu pada hari ini dapat menguatkan setiap kami, menuntun jalan kami, bahkan menegur kami Tuhan, sehingga melalui firman-Mu hidup kami terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dalam iman kami maupun dalam pengetahuan kami tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pagi hari ini. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu di rumah juga shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya lihat di sosial media Bapak Ibu sedang menikmati liburan ya. Sudah pada pulang semua ya. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau sekarang dibilang itu healing. Ya, jadi manusia juga perlu untuk menikmati hidup ya. Di sela-sela kesibukan gitu ya. Tetapi pas ada liburan, Bapak Ibu kita perlu untuk menikmati liburan bersama dengan keluarga kita. Jangan sampai kita sibuk cari uang, sibuk bekerja, tetapi kita tidak bisa menikmatinya, kan sama aja Bapak Ibu ya. Nah, saya juga kemarin liburan pergi ke Ancol ya bersama dengan teman-teman Ibu Pendeta sama teman-teman full timer di sini. Tapi ternyata Ancol macet sekali, ramai sekali, jadi kurang bisa menikmati Bapak Ibu ya. Bahkan kami bawa tikar, kami gelar tikar di pinggir pantai pun untuk cari tempatnya pun tidak ada. Tetapi perjalanan kami sangat menikmati kemarin. Saya percaya Bapak Ibu juga bisa menikmati liburan-liburan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bersama-sama dengan satu tema yang diberikan oleh PGI, yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan Gembalaku yang baik. Saya percaya firman Tuhan ini dan kata-kata ini tidak asing bagi kita ya. Maka di dalam Mazmur 23 ini kita bacakannya secara bernyanyi saja ya, karena sudah hafal kan Bapak Ibu ya. Nah, kita menyanyikan lagu ini. Main di A. Tuhan, sama-sama Bapak Ibu, adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Refnya Bapak Ibu, yang membimbingku, membimbingku ke air yang tenang. Ia
menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku, Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya percaya kita semua sudah hafal lagu ini. Sesekali kita baca firman Tuhan melalui lagu, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud menulis surat Mazmur pasal 23 ini. Waktu itu dia bukan dalam keadaan baik-baik saja, ya. Dia sedang dalam pergumulan yang begitu banyak. Daud tidak menuliskan surat ini ketika dia menjadi raja di Israel, enggak. Dia menuliskan surat ini justru waktu itu dia dalam keadaan terpuruk. Dia dikejar-kejar oleh Saul, dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, dan ada banyak sekali persoalan dihadapi oleh Daud. Tetapi di tengah-tengah persoalan hidupnya, dia menuliskan surat ini. Saudara, Daud adalah seorang gembala, ya. Tema kita hari ini, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Daud ini adalah seorang gembala yang dipandang enteng oleh ayahnya sendiri. Ya, kalau kita baca sejarahnya, Daud ini sebenarnya pada waktu Samuel diutus Tuhan pergi ke rumah Isai, papanya Daud, Samuel menanyakan kepada papanya Daud, kepada Isai, siapa, ya? Di sini dikatakan, ketika Samuel diutus Tuhan ke rumah Isai untuk menabiskan seorang anak raja, ya, menjadi raja menggantikan Saul. Maka Isai menyuruh 7 orang anak laki-lakinya berkumpul untuk dipilih oleh Samuel, dan Daud tidak ada di situ. Ya, kalau kita baca sejarahnya, Isai merekomendasikan ke-7 anaknya karena dia melihat anak-anaknya ini gagah perkasa. Menurut Isai anak-anaknya ini hebat. Tetapi kalau kita baca sejarahnya, Bapak Ibu, di antara 7 yang direkomendasikan oleh Isai, tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi pada waktu itu Daud sedang ada menggembalakan domba-dombanya. Maka Tuhan mengatakan, itulah yang akan menjadi raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menuliskan surat ini karena dia mengerti betul tentang tugas seorang gembala itu. Karena dia seorang gembala, dia punya domba-domba, dia mengerti betul bagaimana tugas seorang gembala di dalam menjaga domba-dombanya. Dan setelah dia menjalani kehidupannya yang begitu berliku-liku, Bapak Ibu Saudara, dia menyadari bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik, seperti Daud menggembalakan domba-dombanya. Saudara-saudara, kalau kita melihat persoalan hidup Daud yang paling ditekankan di dalam Alkitab ini ada sekitar 4. Ya. Yang pertama adalah kalau kita melihat musuh Daud yang pertama ialah Goliat. Yang sebenarnya Goliat ini tidak mungkin bisa dikalahkan oleh Daud secara fisik, secara manusiawi, nggak bisa. Karena badan Goliat jauh lebih besar daripada Daud. Tetapi waktu itu Daud datang dalam nama Tuhan, dia katakan sendiri, saya datang dalam nama Tuhan, dan akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Yang kedua, musuh yang kedua Saul adalah Daud adalah Raja Saul, Raja Israel. Ketika dia berhasil mengalahkan Goliat, ketika dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada yang iri sama dia, yaitu Raja Saul. Terkenal kata-kata itu, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Inilah yang menjadi
timbulnya rasa iri daripada Saul waktu itu. Akhirnya Raja Saul mengejar-ngejar Raja Daud untuk dibunuhnya pada saat itu. Tidak berhenti sampai di situ. Musuh yang ketiga ialah dirinya sendiri. Kenapa dirinya sendiri? Setelah dia sudah duduk di atas tahta, dia berzina dan melakukan perbuatan dosa yang lain. Dia melupakan Tuhan. Dia membiarkan dengan sengaja Uria sang perwira itu mati terbunuh di medan perang supaya dia dapat mengambil istrinya untuk menjadi gundiknya. Daud, raja yang hebat, dia pernah jatuh sama perempuan. Ya. Ketika dia melihat seorang perempuan yang sedang mandi, dia tertarik dan dia mengatur skenario supaya suami dari perempuan ini terbunuh di medan perang dan dia ambil istri dari suaminya ini untuk dijadikan gundiknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, musuh Daud adalah Absalom, anaknya sendiri. Ya mungkin karena saya baru punya anak ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat excited banget untuk ngurus anak gitu ya. Saya sama istri itu pokoknya kerja sama gitu dalam mandiin segala macam lah. Karena sayang banget gitu sama anak. Saya percaya Bapak Ibu di sini yang sudah pernah punya anak ya, anak yang masih kecil gitu. Begitu sayangnya sama anak, dan bukan hanya pada waktu masih dia kecil saya rasa, sampai dia bertumbuh dewasa, sampai dia menikah. Pasti ketika kita melihat anak-anak kita berhasil ya, anak-anak kita berhasil menjadi sarjana atau dia S2 atau S3, puji Tuhan, Maria Grace ya, Pak Saur Siagian akan berangkat kemana, ke Belanda ya Pak, atau ke Amerika hari Selasa untuk menghadiri wisuda daripada putrinya yang lulus S2. Nah saudara, ketika kita melihat anak kita berhasil, kita sangat bangga, ada kebanggaan tersendiri. Dan banyak orang tua yang ngomong sama saya bekerja untuk anak saya, bangga. Nah saudara-saudara, berbanding terbalik dan apa yang dirasakan oleh Daud. Justru anaknya sendiri ingin membunuh dia. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu berada di posisi itu. Anak sendiri mau membunuh papanya. Yang tadinya ayahnya selalu mendidik dia dari kecil. Yang tadinya dimandiin waktu masih kecil, waktu masih bayi, diganti popok dan sebagainya. Tahu-tahu sudah dewasa dia mau membunuh papanya. Itu sesuatu yang menyedihkan sekali. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Rasa-rasanya pergumulan Daud ini kompleks sekali Bapak Ibu. Rasa-rasanya setelah dia menjadi raja, dia nggak pernah tenang hidupnya. Dan secara manusia tidak ada alasan bagi Daud untuk mengatakan bahwa saya nyaman di dalam Tuhan seperti di Mazmur 23 ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Secara manusia ini tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu dalam posisi ini, sulit sekali untuk Bapak Ibu mengatakan Tuhan Yesus baik. Sulit. Maka di tengah-tengah tantangan yang dia alami, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara-saudara, saya akhir-akhir ini belajar stoik. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu itu filsafat stoikisme ya Bapak Ibu. Di YouTube juga banyak sekali dibahas karena viral di podcastnya di Corbuzier. Saya mencoba meneliti apa ini stoikisme ini. Stoikisme itu intinya begini Bapak Ibu Saudara, yang saya pelajari, bisa Bapak Ibu koreksi nanti. Dalam kehidupan manusia ada dua dimensi. Dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal itu adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk membahagiakan diri kita sendiri. Ya, itu dimensi internal, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu kita bisa kendalikan. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa mengerti. Apa yang kita lakukan kita bisa kendalikan. Apa yang saya khotbahkan seperti yang saya lakukan di sini, saya bisa mengendalikan. Saya persiapan, ya, saya baca buku-buku referensi, saya baca Alkitab. Itu namanya dimensi internal. Saya bisa mengendalikan apa yang saya lakukan.
Tetapi ada yang kedua adalah dimensi eksternal. Dimensi eksternal ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini sebenarnya filsafat ini sudah muncul dari dulu. Tetapi kenapa berkembang sekarang? Kenapa muncul lagi sekarang? Karena perkembangan digitalisasi di era modern sekarang ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dimensi eksternal itu adalah, contohnya begini. Saya berkhotbah di sini. Saya menyampaikan firman Tuhan. Itu dari dimensi internal saya. Dimensi eksternalnya adalah Bapak Ibu bisa berkomentar, khotbahnya nggak jelas. Itu namanya dimensi eksternal yang saya tidak bisa kendalikan. Bapak Ibu mau berkomentar apapun tentang saya tidak bisa kendalikan. Nah Bapak Ibu Saudara, kehidupan manusia menurut penelitian dari stoikisme ini, kehidupan manusia itu kebahagiaannya banyak sekali dipengaruhi oleh dimensi eksternal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Manusia selalu ingin bahagia, tapi kebahagiaannya itu dia menuntut dimensi eksternal yang membahagiakan dia. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa memposting foto di sosial media. Itu ketika Bapak Ibu memposting dan Bapak Ibu senang dengan badan, dengan penampilan Bapak Ibu pada saat memposting itu. Misalnya Bapak Ibu sedang di SeaWorld, misalnya di Ancol, Bapak Ibu memposting, wah foto saya ini bagus, saya edit sedikit, saya kasih filter supaya jerawat saya hilang. Bapak Ibu posting, itu adalah dimensi internal Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa menghindari ketika orang-orang mengkomentari postingan Bapak Ibu, mengatakan Bapak Ibu pipinya terlalu tembem. Ya, Bapak Ibu nggak bisa menghindari itu. Sehingga kalau kebahagiaan kita gantungkan pada dimensi eksternal, kita nggak pernah bahagia. Kenapa? Sekarang kita sudah hidup di dunia digital yang sangat berkembang dan kita tidak bisa membendung itu Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau kebahagiaan kita itu kita gantungkan pada dimensi eksternal, kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Ya. Saya memposting sesuatu bukan untuk mengharapkan pujian dari orang. Makanya kalau saya posting sesuatu itu, saya posting kebanyakan ayat-ayat firman Tuhan yang memberkati Bapak Ibu. Saya berharap postingan saya memberkati orang lain. Bukan sebaliknya saya memposting sesuatu supaya saya mengharapkan like, pujian dari banyak orang. Kenyataannya di dunia sekarang banyak orang menggantungkan kebahagiaan dari komentar orang lain, dari hal-hal yang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka menarik hari ini. Ada suatu hal, ya, ada sesuatu hal yang bisa membahagiakan kita, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Yang tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Ya. Maka kalau kita menganggap Tuhan sebagai sumber kebahagiaan kita tidak peduli dengan apa yang orang lain omongin tentang kita. Nah, saudara-saudara, yang dikatakan oleh Daud di sini adalah yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Bukan tentang pemenuhan segala sesuatu yang bersifat materi, tetapi lebih kepada rasa cukup. Ini yang dimaksudkan oleh Daud di sini. Kita jangan menganggap bahwa takkan kekurangan aku ini berarti segala keperluan hidup kita akan dikasih Tuhan dari langit. Nggak bisa. Kita dituntut juga harus bisa bekerja. Kita dituntut harus bisa untuk menghasilkan uang dan sebagainya. Di sini yang dimaksudkan oleh Daud ini adalah bukan masalah materi, tetapi lebih ke kecukupan di dalam Tuhan. Saudara, rumput hijau di ayat 2 bukan hanya dimakan, ya dijelaskan situ ya. Bukan hanya dimakan tetapi juga dijadikan tempat berbaring. Hal ini menunjukkan jumlah yang sangat banyak dan domba-domba sudah puas memakan rumput itu. Daud memberikan sebuah gambaran sih bahwa kalau kita ikut Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar kasih kita makan, kita tidur di atas makanan itu. Tidur di atas rumput yang hijau. Ini berbicara tentang keamanan di dalam Tuhan, kenyamanan di dalam Tuhan. Nah, di ayat 5, di sini dikatakan juga, piala di ayat 5 diisi minuman secara berlimpah, bukan sekedar penuh, berlimpah. Berlimpah-limpah. Nah, di Palestina Bapak Ibu,
rumput hijau itu hanya bisa ditemui pada saat musim dingin atau musim semi. Jadi tidak selamanya ada rumput hijau. Tapi justru Daud mengatakan, ya, di ayat 2, bahwa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang seharusnya tidak mungkin, ya, tidak mungkin, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Itulah kecukupan. Kenapa saudara? Banyak orang punya banyak harta, tetapi tidak pernah merasa cukup. Nah, ini orang-orang yang tidak bisa bahagia dalam kehidupannya. Ya, rasanya kurang terus, rasanya kurang aja terus, rasanya kurang. Saudara-saudara, kita harus memiliki sifat kecukupan dalam kehidupan kita. Kecukupan itu tidak selalu memiliki segala-galanya dari Tuhan. Kecukupan di sini lebih ke arah keutuhan hidup dalam Tuhan, kepuasan bersama Tuhan, walaupun ada penderitaan dalam kehidupan kita. Itulah kecukupan. Bahkan Paulus mengatakan kepada Timotius, anak rohaninya, di pasal 1 Timotius pasal 6 ayat 8, dikatakan begini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bapak Ibu berani mengatakan cukup hanya ada makanan dan pakaian? Rasa-rasanya belum tentu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam Tuhan selalu ada kecukupan yang dunia tidak bisa berikan bagi kita. Kalau kita mengatakan bahwa kebahagiaan kita itu hanya karena kaya, banyak uang, kasihan dong orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Tapi apakah kita bisa mengasumsikan bahwa mereka itu nggak bahagia? Belum tentu. Bisa jadi mereka lebih bahagia daripada kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kecukupan berkat Tuhan, jangan selalu langsung kita berpikir, oh ini secara materi, ini soal kekayaan. Enggak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan adalah gembalaku ini berbicara tentang kesegaran. Ya, ada kesegaran. Di ayat 2 mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Artinya di sini adalah air yang terus mengalir. Ya, sebuah mata air di padang gurun. Untuk mendapatkan mata air di padang gurun itu sesuatu hal yang susah. Bapak Ibu yang pernah ke Israel di sini. Tidak hanya sekedar rasa cukup untuk minum, namun terus mengalir dengan tenang. Artinya apa? Berkat-berkat Tuhan itu, kedamaian bersama Tuhan itu selalu kita rasakan tiap-tiap hari dan tidak akan pernah berhenti. Ya, domba bukan hanya sekedar minum air itu, tetapi mereka juga bisa bermain di air itu. Saudara, gembala bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan fisik domba-domba, tetapi ia juga menyegarkan jiwa mereka. Kesegaran inilah yang jauh lebih penting daripada sekedar pemenuhan kebutuhan fisik. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang kaya mungkin bisa membeli rumah yang mewah dan membayar satpam, tetapi orang tersebut tidak pernah bisa membeli keamanan dan kenyamanan dan kebahagiaan. Ya, tidak bisa. Itu hanya Tuhan yang bisa berikan. Ya. Saya belum pernah merasakan bagaimana kaya, bagaimana uang berlimpah. Saya belum pernah merasakan hal itu. Ya. Tetapi saya yakin bahwa kekayaan yang berlimpah tidak akan pernah bisa membahagiakan hidup kita. Ya. Kaya itu nggak salah. Firman Tuhan sering mengatakan, tapi orang kaya itu sukar masuk surga. Artinya apa? Orang-orang ketika sudah kaya kadang-kadang melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Maka kita harus tahu prioritas dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai hanya mengejar kekayaan, kita lupa prioritas kita pada Tuhan. Maka kita tidak pernah akan memiliki damai sejahtera. Kita tidak akan pernah bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya pernah berkhotbah beberapa bulan yang lalu. Wariskanlah kepada anak-anak kita tentang siapa Tuhan. Warisan iman. Ya. Warisan harta itu perlu,
Tetapi yang pertama-tama Bapak Ibu wariskan kepada anak-anak adalah warisan iman. Ketika kita sudah mewariskan iman, kaya pun mereka nanti, mereka bisa mengelola keuangan dalam keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka yang ketiga, di dalam Tuhan, Tuhan Gembala kita ada pimpinan Tuhan. Ya, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dipakai oleh gembala untuk membunuh dan menghajar binatang buas pada saat itu. Ya. Pada saat itu, waktu saya melihat beberapa sejarah Bapak Ibu Saudara, lebih banyak gembala itu kalau membawa domba-dombanya itu ke padang rumput, gembalanya ada di depan. Ya, dia berjalan di depan. Karena gembala itu kadang di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Tetapi ketika gembala membawa domba-dombanya untuk makan, dia berada di depan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika dia berada di depan, ketika ada orang-orang atau binatang-binatang buas yang ingin memakan domba-dombanya, gembala sudah memegang gada untuk membunuh binatang buas itu, untuk melindungi domba-dombanya. Ya. Dan Daud mengatakan di sini, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya apa? Ada satu perlindungan, ada pimpinan Tuhan, ada kenyamanan di situ. Dalam dunia kuno, gada juga dipakai oleh gembala untuk menghitung jumlah domba. Ya. Setiap domba-domba yang keluar dari kandang dengan cara memukul atau mengetok kepala setiap domba. Hal ini menunjukkan kepemilikan sah sang gembala atas domba-domba itu. Jadi kalau ada yang nakal, domba-dombanya ketok kepalanya. Ya. Saudara, ada satu pertanyaan yang menarik yang saya tonton kemarin di sosial media. Katanya begini, kalau Tuhan itu gembala yang baik, kenapa bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, dibuang ke Babel sebanyak 3 kali? Mengalami pembuangan selama 3 kali. Tuhan itu gembala yang baik, tapi kenapa dia menghukum orang-orang Israel? Kenapa? Karena bangsa Israel gagal menjadi domba yang baik. Ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam penggembalaan Tuhan yang kita katakan gembala yang baik, tidak menghilangkan keadilan Tuhan itu sendiri. Ya. Tidak menghilangkan keadilan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan menuntun kita, ya, Tuhan menuntun kita sebagai domba-dombanya. Tetapi ketika bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, tidak dengar-dengaran di hadapan Tuhan, Tuhan menghukum mereka atas perbuatan mereka. Jadi saudara-saudara, ini penggembalaan Tuhan ini, gembala yang baik. Kalau kita katakan Tuhan itu gembala yang baik, bukan berarti kita berpikir bahwa kita bebas sebebas-bebasnya. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu, gada itu dipakai Tuhan untuk memukul kepala kita, untuk menyadarkan kita, baru kita sadar. Bahkan ayat yang lain mengatakan kakinya dipatahkan. Domba itu kalau nakal, kakinya dipatahkan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu baik, tetapi Dia juga adil. Allah tidak pernah mau berkompromi dengan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka saya percaya ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah takut menjalani kehidupan kita, karena ada Tuhan yang selalu memimpin dan melindungi kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan gembalaku yang baik, bersama dengan Tuhan ada harapan. Ya, di ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita perhatikan di sini, Daud bukan hanya berandai-andai, tetapi di sini dia sangat yakin, ya, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini berbicara tentang hal yang akan datang. Dia sangat yakin bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti dia seumur hidupnya.
Yang kedua, Daud sudah merasakan pertolongan Tuhan, maka dia sangat yakin bahwa Tuhan yang akan terus memelihara dia. Ya, seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Daud menulis surat ini, dia bukan dalam keadaan baik-baik saja. Dia sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi dia di sini dengan yakin berkata bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Apapun persoalan kita saat ini, ada harapan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Allah mengejar Daud. Maka Daud tidak perlu mencari kebaikan itu. Yang perlu dia lakukan adalah tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Di ayat 6b. Dia tidak sibuk dengan pemberian Tuhan. Sebaliknya dia hanya perlu sibuk untuk mencari pemberi berkat itu. Ya. Tidak bisa dipungkiri banyak kejadian-kejadian yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Kristen sibuk mencari berkat-berkat Tuhan. Ya. Padahal seharusnya kita sibuk mencari yang memberi berkat itu. Sumber berkat itu. Kalau kita hanya fokus kepada berkat-berkat saja Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menjadi orang yang tidak pernah mensyukuri hidup ini. Kita akan menjadi orang yang tidak pernah bahagia. Rasanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus begini, lebih baik memberi daripada menerima. Rasa-rasanya itu enggak masuk akal. Ya. Lebih baik memberi daripada menerima. Seperti yang saya katakan tadi, filsafat tadi itu, stoik itu, saya rasa itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya. Tetapi ketika kita ada Tuhan dalam kita, maka kita bisa mengendalikan diri kita. Lebih baik memberi daripada menerima. Jangan kita balik, lebih baik menerima daripada memberi. Ketika kita mengatakan lebih baik menerima daripada memberi, kita sudah terjebak dalam kebahagiaan dari dimensi eksternal kita. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tidak sibuk untuk mencari berkat itu. Tetapi yang paling penting di sini ditekankan di ayat 6b itu adalah diam tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa saudara? Bapak Ibu tidak harus tinggal di gereja sepanjang masa di sini. Enggak, maksudnya bukan begitu. Bapak Ibu perlu persekutuan dengan Tuhan hari lepas hari. Maka di doa pagi hari Sabtu kemarin kita membahas di situ bahwa Daud mengatakan di dalam Alkitab, dia tulis bahwa kita akan kecewa jikalau kita mengandalkan manusia. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Yang paling penting di sini adalah diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita koreksi diri kita, saudara. Jangan-jangan kita nggak pernah merasakan damai sejahtera, kita nggak pernah bahagia selama ini karena kita jauh dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan, punya persekutuan dengan Tuhan, kita akan merasakan kedamaian. Saya percaya itu. Coba Bapak Ibu yang sering doa pagi di rumah, doa pagi, persekutuan pagi. Coba nggak usah doa pagi selama seminggu, nggak usah berdoa. Bapak Ibu ada damai sejahtera nggak? Kalau Bapak Ibu ada damai sejahtera, nggak pernah berdoa, berarti Bapak Ibu perlu dipertanyakan itu keselamatannya. Orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan akan membangun mesbah doa di dalam rumahnya, persekutuan di dalam rumahnya. Ini yang jauh lebih penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Mazmur 51, Daud menulis di situ tentang pertobatannya. Kalau kita baca di situ luar biasa kata-katanya. Tuhan menolong Daud dan menyelamatkannya. Dia merasakan seperti domba yang tersesat, yang dipatahkan kakinya oleh gembalanya, lalu disambungnya kembali kaki itu. Daud merasakan dekat dengan Tuhan sekalipun banyak musuh, dia tenang di dekat Tuhan. Daud melukiskan ketenangan itu dengan Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawannya. Saudara-saudara, setelah Daud melewati berbagai pergumulan dalam kehidupannya, dia baru mengerti. Ya. Daud menulis ini bukan waktu masih muda, dia sudah tua. Menulis Alkitab ini, Mazmur ini.
Dia sudah tua. Kenapa? Dia sudah melewati dari masa mudanya. Dia sudah melewati berbagai pergumulan hidupnya. Dia baru menyadari kekayaan, jabatan, apapun itu tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan. Dia menekankan bahwa hanya di dalam Tuhan orang-orang bisa merasakan kedamaian dan ketenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir hidup Daud, dia merindukan tinggal di bait Tuhan. Ya, dia merindukan tinggal di bait Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita, ya, saya berharap kita enggak seperti Daud yang baru menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan itu setelah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Seharusnya saat-saat ini kita sudah sadar dalam kehidupan, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan gembala kita yang baik, Dia selalu memimpin kita, tetapi ingat baik-baik, Tuhan itu adil. Dia mendidik domba-dombanya supaya domba-dombanya taat kepada gembalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang terpenting dalam hidup orang Kristen adalah bukan berkat-berkat Tuhan, melainkan dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau kita sudah memprioritaskan Tuhan, berkat itu akan mengalir, percayalah. Berkat Tuhan itu pasti akan mengalir. Tuhan bisa pakai segala cara untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan Bapak Ibu kita berdoa, kita sudah mengharapkan berkatnya dulu. Ya. Kita prioritaskan Tuhan dulu, bukan pemberian-pemberiannya. Tinggal bersama Tuhan itulah yang paling penting, karena kebaikan dan berkat Tuhanlah yang mengejar kita. Artinya apa? Kalau kita sudah tinggal bersama Tuhan kita, Sang pemberi berkat itu, maka berkat Tuhan yang mengikuti. Itu berkat Tuhan itu akan mengikuti kita. Berkat Tuhan akan mengikuti. Tuhan memberikan kita hikmat untuk mencari uang. Ya. Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Akhirnya kita bisa bekerja dengan baik, menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Tuhan bisa pakai segala cara. Tuhan bisa pakai segala cara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari kebaikan dan berkat-berkat tersebut. Kita prioritaskan Tuhan dulu, maka Tuhan akan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggallah di rumah Tuhan dan bangunlah relasi dengan Tuhan. Yang kadang-kadang kita pikir ini hal yang sederhana, tapi ini prinsip hidup kita. Sederhana Bapak Ibu, doa pagi itu sederhana. Persekutuan dengan Tuhan itu sederhana. Artinya apa? Sebenarnya bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Tapi kadang-kadang hal ini seringkali kita abaikan dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan gembala yang baik, tapi Dia menuntut kita menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang taat kepada Dia. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua pagi hari ini. Kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa persekutuan dengan Tuhan. Saya kemarin kasih status di Instagram saya. Walaupun liburan, jangan pernah lupakan Tuhan. Di tempat liburan saya berharap Bapak Ibu bisa berdoa di sana. Ya. Mungkin ada yang sedang nonton saat ini sedang berlibur di Bali misalnya. Ya. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam kehidupan kita.